Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali kita di dalam kasih-Nya sahabat. Ada sebuah video yang menurut saya apa yang dikatakan Bapak Ustadz ini benar adanya dan sesuai fakta. Dan apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang kita lihat dan yang kita rasakan. Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini saudaraku, kafir itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Terjemahan dari KBBI ini lebih cenderung memandang dari sudut agama Islam. Maka orang yang non-muslim disebut sebagai kafir. Atau agama lain Kristen juga mengenal istilah kafir. Dalam Alkitab banyak ditemukan ayat yang berisi istilah kafir. Misalnya dalam Bilangan 23 ayat 9, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Ya kan? Kemudian di Galatia 2 ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah dengan engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, maka berdasarkan ayat-ayat di atas bisa disimpulkan bahwa kafir itu adalah orang atau masyarakat atau bangsa yang iman atau kepercayaannya beda atau tidak sama dengan konteks ayat tersebut. Dengan kemudian saudara, orang Kristen bisa saja menganggap bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Alkitab itu sebagai kafir. Hanya saja penggunaan istilah kafir dalam agama Kristen ini tidak terlalu populer atau gembar-gembor. Sangat beda dengan kelompok pengikut agama lain yang terkesan memandang kafir ini dengan begitu rendah, ya, hina dan bahkan tidak bernilai sebagai makhluk. Tidak sedikit oknum yang begitu mudahnya mengkafirkan orang lain. Dalam ceramah-ceramah agama yang saya dengar ya, yang lalu, banyak penceramah yang dengan suara keras dan penuh kebencian mengingatkan bahwa kafir adalah seburuk-buruk makhluk. Kafir adalah makhluk yang harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. Memang sedih rasanya mendengar ceramah-ceramah yang sedemikian rupa. Setiap musim Natal misalnya, banyak peringatan supaya kita tidak meniru-niru kebiasaan kafir. Larangan ini merujuk pada orang atau karyawan toko di pusat-pusat perbelanjaan yang mengenakan atribut Sinterklas contohnya. Bahkan ada organisasi massa yang mengancam akan merazia, tapi sudah dibubarkan, ya kan? Pusat-pusat perbelanjaan untuk memastikan tidak ada golongan mereka yang menggunakan atribut kafir tersebut. Alasannya, kalau kita meniru kafir, kita telah ikut menjadi kafir pula. Lalu bagaimana dengan sepatu, kemeja, jas, dasi, dan lain-lain, dan ada handphone yang kau pakai saat ini kan? Untunglah angin segar sudah bertiup dari kota Bandar saat itu ya, di Jawa Barat. Belum lama lah tahun-tahun itu, 2019 ya, tanggal 27 Februari, Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolok dalam sidang Komisi Batsul Masali Maudiyah Musyawarah Nasional Alim Ulama, Nahdlatul Ulama, ya kan? Itu mengusulkan agar NU tidak menggunakan sebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam. Pimpinan sidang Abdul Moqsid Ghazali ya, mengatakan para kiai berpandangan penyebutan kafir dapat menyakiti para non-muslim di Indonesia. Disebutkan pula bahwa istilah kafir dianggap mengandung unsur kekerasan teologis ya. Maka diusulkan agar istilah kafir diganti dengan muwattinun ya, atau warga negara. Dengan begitu status mereka non-muslim ya, setara dengan warga negara yang lain. Itu kata Abdul Moqsid Ghazali waktu itu. Sebagaimana diperkirakan saudaraku, asal atau wacana ini segera mengundang sikap pro dan kontra kaum non-muslim seperti PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia misalnya kan, dengan senang hati menyambut usul ini. Sekretaris Umum PGI Gobar Gultom mengatakan ya waktu itu bahwa saling mengkafirkan itu merupakan bentuk kekerasan teologis ya. Hal ini juga ia nilai mengusik persaudaraan dan kerjasama sesama anak bangsa. Sikap yang kurang lebih sama juga ditujukan oleh umat Katolik waktu itu, Hindu ya, Buddha, dan lewat organisasi keagamaan masing-masing itu pernah memberikan statement. Tapi di medsos banyak komentar yang sinis dan mengecam saran yang sebenarnya sangat bijak dari para kiai terhormat ini. Bahkan ada yang menulis dalam statusnya lebih baik dirinya keluar dari organisasi tersebut kalau ini menjadi suatu keputusan. Ya. Sungguh sangat disesalkan sikap kontra dari pengguna medsos yang sebagian kecil lah ya. Artinya dia tidak rela jika warga masyarakat yang berbeda keyakinan dengannya itu diperlakukan sebagaimana mestinya sesama manusia. Padahal, yaitu kelakuan kedal gurun begitu. Padahal semestinya usul bagus dan mulia yang dicetuskan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama tersebut dapat mengakhiri atau meminimalisir lah ya sikap intoleran dari kalangan tertentu terhadap kaum minoritas. Atau paling tidak polemik tentang istilah kafir ini bisa diakhiri dari pergaulan antar sesama warga, di mana kita sebagai warga negara Indonesia pada dasarnya sama dan sederajat.
Bila tidak segera diakhiri, maka soal istilah ini akan terus menjadi bahan perdebatan yang tiada ujung. Betul nggak? Kadrun kan sukanya konflik soalnya. Kita di sini dari hari ke hari, tahun ke tahun, abad ke abad, sibuk berdebat soal istilah kafir. Kafirnya sendiri diam-diam sudah menjelajah ke angkasa luar, ke planet Mars, untuk mencari hunian baru bagi ras manusianya. Sedangkan kita, orang Muslim sendiri yang ngakunya orang Islam sendiri, masih rentan iman hanya gara-gara kata-kata Natal. Masya Allah, malu kita sama orang-orang kafir sesungguhnya. Ya sahabat, apa yang dikatakan Bapak Ustadz ini adalah sebuah fakta dan kenyataannya. Jika orang Kristen itu selalu dikafir-kafirkan, tetapi orang Kristen tidak membalas penghinaan mereka, perkataan mereka, mengkafir-kafirkan balik orang non-Kristen. Walaupun memang sebenarnya kita pun berhak untuk mengkafirkan mereka, karena ada ayatnya sahabat. Firman Tuhan dengan jelas berkata begini. Matius 5 ayat 22 berkata begini, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Ya sahabat yang terkasih, kita tidak menggembar-gemborkan tentang kekafiran ini ya. Apalagi firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana bahwa Tuhan juga melarang kita mengolok-olok agama lain, kepercayaan lain dengan mengatakan kafir, karena dibawa ke mahkamah agama sahabat. Jadi jelas ya bagaimana hukum kasih, hukum toleransi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Contoh simpel saja ya, mereka selalu mengharam-haramkan, bahkan mempatuahkan hari raya agama Kristen, yaitu hari raya Natal, sebagai hari raya yang haram. Ini cukup lucu dan cukup aneh. Kalau kita balaskan, saya percaya mereka akan ngamuk. Contoh nih ya, mohon maaf buat saudara, kalau saya katakan begini, hari raya Idul Adha. Nah ini kalau saya katakan adalah hari raya penyembahan berhala. Marah nggak saudara tuh? Saudara-saudara Muslim atau saudara yang lain? Saya percaya marah saudaraku. Jangankan saudara Muslim, orang Kristen pun akan marah kepada saya. Jangan begitu dong Pak JDP. Jangan mengatakan hari raya agama lain itu penyembahan berhala. Nah kalau kita cek sahabat faktanya, kita bongkar lebih lagi saudaraku. Saya katakan itu semua dengan terus terang kepada orang Kristen, dengan tidak takut. Apakah Muslim gak marah? Bisa ngamuk mereka saudaraku. Bisa mereka marah-marah kepada saya, bisa dipenjarakan saya saudaraku. Nah kalau saya dipenjara, keuntungan juga buat kekristenan itu saudaraku. Syuhadanya, mujahidnya itu kalau dianiaya memberitakan kabar baik, bukan menganiaya. Itu perbedaannya sahabat. Justru orang Kristen itu yang diidam-idamkannya, yang ditunggu-tunggunya sahabat. Itu senang dia. Dan yang kita takutkan justru kepercayaan Anda semakin jelek. Kenapa? Orang akan melihat, loh, agama kok memenjarakan orang, agama kok menganiaya orang, agama kok doyan hobi memenjarakan orang. Ini saudaraku yang kita jaga, sehingga nanti agama Anda, kepercayaan Anda semakin terpuruk. Itu yang sedang dibahas oleh orang loh akhir-akhir ini. Sedang dilihat orang, kepercayaan apa itu? Kepercayaan kok terus-terusan memenjarakan orang berdasarkan agama, terus-terusan menganiaya orang berdasarkan agama. Kan itu olok-olok saudara. Lihat itu komen-komen. Kadang-kadang capek saya meluruskan itu saudaraku. Capek saya meluruskan itu. Nah seperti Ustadz atau Ustadz Gus Arya ini ya, Ustadz Gus Arya, Ustadz Abu Janda, kayak Ustadz Adi Armando, capek mereka sebenarnya sahabat. Capek mereka, kayak Buya Sakur, Ustadz-Ustadz toleransi lainnya itu ya, Ustadz-Ustadz yang berkebangsaan, yang menghormati non-muslim itu. Capek sebenarnya mereka meluruskan, capek mereka mengangkat derajat Islam ini supaya dipandang baik, supaya dipandang elok dan dipandang mulia oleh orang-orang non-muslim. Tetapi mereka sudah capek berkor-kor supaya orang melihat bagaimana Islam ini agama yang baik, agama yang toleransi. Tapi selalu ada aja oknum-oknum
yang melakukan kekerasan seperti dengan bangganya memenjarakan orang berdasarkan agama. Saudara lihat dia, gimana? Udah dipenjara, Masya Allah. Udah dipenjara, Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar, mari kita bertakbir. Inilah pekerjaan Allah. Aduh, inilah karena Allah yang menyertai kita, katanya. Kok Allah menyertai memenjarakan orang? Ini yang cukup aneh bagi saya, sahabat. Jujur saya katakan, cukup aneh gitu ya. Kecuali hal-hal duniawi. Contoh umpamanya perkosaan, perampokan, pembegalan, terus penjarakan atau sengketa tanah begitu ya. Ya mungkin masih bisa kita terima karena hal-hal duniawi. Ya mungkin kalau ustadz atau pendeta memenjarakan orang oleh karena hal-hal duniawi, kita bisa terima. Tapi memenjarakan orang karena agama, ini yang menjadi aneh, sahabat. Menjadi tidak pantas, dan bangga dengan sukacita, dengan berbangga ria dia memenjarakan orang karena agama ini. Tak gimana ya, saya pikir. Dan itulah yang membuat agama itu semakin dianggap, dicap gitu ya, tanda kutip. Nah, kalau begitu dicap, saudara bilang, oh pemikiran orang kafir, orang barat, orang-orang Nasoro itu, orang-orang Nasrani, orang Kristen itu selalu menganggap Islam jelek. Tetapi selalu ada orang-orang yang membuktikan itu, sahabat. Bagaimana kita lakukan? Bagaimana kita harus mengatakannya? Karena selalu ada gitu ya, saudaraku. Seperti kejadian kemarin itu, bom bunuh diri itu ya. Nah, di motornya ada tulisan Arab, ada ayat gitu kan. Nah, gimana kita bilang itu bukan berdasarkan agama? Begitu nanti dia meninggal, disolatkan juga, diserukan takbir, dikatakan syuhada, dikatakan mujahid. Nah, ini yang menjadi kita bingung, sahabat. Nah, seperti Ustadz tadi itu ya, sebenarnya apa yang dikatakan itu sebuah kenyataan dan fakta yang terjadi. Ustadz-ustadz begini ini ada banyak di Indonesia, tetapi mereka capek, mereka lelah sebenarnya bagaimana membangun Islam itu agar dipandang baik oleh orang. Iya, bagaimana kayak di Korea atau di negara-negara Eropa Barat itu ya. Bukan karena mereka menghina Islam atau memandang Islam itu jelek dan buruk, saudara. Tapi mereka melihat. Contoh simpel, saudara ketik ya, tulisan perang Sunni Syiah. Terus saudara translate ke Google bahasa Arab. Dia translate, terus copy paste, terus saudara pergi ke YouTube, saudara tempel itu di pencarian tulisan Arab itu tadi ya, perang Sunni dan Syiah, saudara tempel, maka di situ akan muncul bahkan saudara-saudaraku berita-berita yang belum lama sudah ada upload-uploadnya itu bagaimana perang di sana, yang di sana saudaraku Allahu Akbar, di sana juga Allahu Akbar, saudaraku. Aduh, saling menyerang. Yang di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar. Nah, hal-hal seperti itu kan dilihat oleh orang non-muslim, saudaraku. Terus, kok aneh ini kepercayaan? Pasti begitu, sahabat. Nah, kadang-kadang kita kan kasihan ya melihat ulama-ulama yang berusaha bertoleransi itu. Mereka sudah lelah, sudah capek sebenarnya, saudaraku. Tapi dari oknum seiman mereka selalu ada aja yang melakukan begitu. Mereka ini sudah berusaha, sudah luar biasa ya. Seperti Gus Arya ini dulu pernah bersuara, sahabat, mengenai kasus yang di Danau Toba ya, mengenai wisata halal itu. Dia berkeras bahwa di sana mayoritas Kristen, Danau Toba itu mayoritas Kristen, dan adat istiadat mereka melakukan potong babi begitu, dan itu bagi mereka tidak haram, bagi kita itu yang haram, bagi mereka itu tidak haram katanya. Dan dia bersuara keras tentang hal itu, sahabat, dan cukup luar biasa sekali ya. Puji Tuhan, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.